Selamat datang di KU Dagus Digital Podcast, Air untuk Kehidupan yang Adil. Ketemu lagi nih dengan saya Judika Mariana Huta Barat, dan kali ini topik bahasan kita adalah tentang transformasi digital di BUMD Air Minum. Nah, bahasannya seperti apa? Makanya tonton terus sampai akhir. Bersama saya telah hadir narasumber kita Bapak Sofyan Sapar. Beliau adalah Direktur Utama Perumdam Tirta Kertara Harja Kabupaten Tangerang, yang salah satu BUMD yang menjadi kebanggaan Kabupaten Tangerang. Beliau sudah menjadi Direktur Utama sejak tahun 2020 dan saat ini beliau adalah Ketua PD Perpamsi Banten. Kita langsung saja sapa narasumber kita. Selamat sore Pak Sofyan. Sore. Baik Pak, kita mungkin mulai langsung ya Pak ya dengan pertanyaan terkait digital informasi nih Pak, transformasi digital. Di era digitalisasi ini Pak, pemerintah sudah mencanangkan nih terkait dengan penggunaan digitalisasi di berbagai aspek dan di berbagai sektor. Dan ini kita mau membahas kira-kira bagaimana sih Pak potret transformasi digital yang sudah dilakukan di Perumdam TKR. Baik, terima kasih Bu Judika. Alhamdulillah hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Pertanyaannya adalah begini, sistem informasi itu di lingkungan Kabupaten Tangerang sudah diterapkan dari jauh sebelumnya, di mana yang prioritas utama adalah seluruh BUMD untuk bisa menerapkan sistem informasi. Nah, kata transformasi digital tadi atau word transformasi digital itu sepertinya hadir atau keluar pasca pandemi COVID-19. Jadi ada bedanya antara penggunaan sistem informasi dengan transformasi digital. Nah itu dia. Jadi bagaimana potret terkait hal itu, ya harusnya sistem informasi yang sudah ada jauh sebelum adanya pandemi COVID-19 sekarang harus bertransformasi menjadi digital. Nanti akan kita paparkan lebih lanjut apa sih yang dimaksud dengan digital, apa yang dimaksud dengan sistem informasi. Begitu Bu. Iya Pak. Jadi ini tadi terkait penggunaan aplikasi sebenarnya sudah dilakukan gitu ya Pak ya. Sudah dilakukan. Tapi era pandemi ini ada kepentingan ataupun ada lebih intensif lagi penggunaan aplikasi ini dengan harus ada transformasi gitu kira-kira dalam penggunaan digitalisasi ini gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Ya Pak, terima kasih. Mungkin ini akan lanjut dengan pertanyaan yang kedua nih Pak, berhubungan nih. Sebenarnya bagaimana kesiapan Perumdam TKR dalam transformasi digital ini Pak? Sulit nggak sih kira-kira Pak? Nah, kalau tadi bicara dengan SITI ya, Sistem Informasi dan Teknologi Informasi, pastinya semua orang tahu ada 3 aspek di situ. Yang pertama ada hardware-nya, ada software-nya, ada man atau brandware-nya. Nah, kalau bicara itu harus 3 dilengkapi, ya, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunaknya maupun sistem penggunanya, ya, usernya. Nah, bagaimana kesiapannya adalah 3 aspek itu dulu disiapin sebelum jauh adanya COVID. Kita udah punya perangkat hardware, kita sudah punya perangkat software ya tadi yang dikatakan aplikasi-aplikasi perangkat lunak, kemudian masalah SDM yang harus ditingkatkan. Jadi 3 hal ini harus benar-benar siap sebelum transformasi digital. Karena transformasi digital itu harus memenuhi 3 aspek tadi. Begitu. Jadi harus udah jauh-jauh hari tahun-tahun sebelumnya memang udah kita siapin. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari pengalaman Pak, ini kan sudah ada sebenarnya sudah disiapkan tadi 3 aspek ini gitu ya. Hardware, softwarenya, kemudian man atau usernya sudah ada di Perumdam TKR. Nah sebenarnya kalau kita menurut Bapak nih sebenarnya itu sulit nggak sih Pak kalau disiapkan? Mungkin ada yang Perumdam yang lain yang mungkin belum menyiapkan gitu. Kira-kira ada gambaran nggak Pak? Sebenarnya ini sulit nggak dilakukan hal-hal tadi tersebut ketiga aspek itu? Nah, saya sering ya PDM datang studi banding ke sini ya. Saya sampaikan IT itu nggak bisa ngomong sekarang terus bilang dia berhasil. Oke. Karena IT itu punya timeline yang cukup jauh, cukup panjang ya.
saya udah punya sebenarnya blueprint atau platform digitalisasi PDAM. Ya. Dan timelinenya juga ada saya, Oke. ya. Nah, tahun pertama ya, yang saya buat itu adalah pertanyaannya adalah infrastrukturnya. Siapkan dulu dong infrastrukturnya, dan itu paralel dengan softwarenya. Ya. Nah, sambil berjalan SDM-nya juga harus diisi tadi kan brandware atau usernya. Ya. Maka kalau pertanyaannya adalah sejauh mana atau seberapa lama, ya bisa 3-4 tahun itu baru berhasil. Karena sebelumnya kan saya juga direktur umum ya di sini ya. Jadi 4 tahun sebelum ini juga saya sudah menyiapkan konsep dulu. Nah, yang sekarang terjadi di beberapa PDAM itu umumnya ngomongnya IT baru sekarang. Ya, tapi implementasinya lambat. Karena tadi nggak nyiapkan hardware-nya, nggak nyiapkan software-nya, nggak nyiapkan brandware-nya, user-nya. Gitu. Jadi 3-4 tahun baru kelihatan, Bu. Baru kelihatan apa benar-benar kita sudah menerapkan sistem informasi. Itu baru kelihatan 3 tahun. Terus apakah running well, berjalan dengan baik? Nah, itu tahun keempat. Karena nanti ada bugs ya, ada error, ada penyesuaian sistemnya gitu. Jadi tahapannya lama, jadi nggak bisa langsung. Kalau bilang katanya ada buat IT 1 tahun, luar biasa itu. Oke, Nggak gitu mungkin, ya Pak ya. nggak mungkin sebenarnya. Impossible ya Pak ya. Impossible itu, iya. Iya. Jadi tadi berdasarkan penjelasan Bapak, kira-kira waktunya sekitar 3-4 tahun. Itu pun baru dalam tahap persiapan gitu ya Pak ya. Persiapan dan penerapannya. Jadi antara persiapan tadi 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, baru tahun ketiga mulai penerapan, dan itu masih ada trial and error. Oke, iya. Nah, kalau boleh tahu selanjutnya nih Pak, ini sudah berlangsung nih di Perumdam TKR, ada apa namanya, tadi udah menyiapkan segala aplikasi dan segala perangkatnya ini ya. Kira-kira ada nggak sih Pak kendala yang perlu diantisipasi menurut Bapak terkait pelaksanaan transformasi digital ini? Ya, ada 3 kendala sebenarnya. Ya, yang pertama pengadaannya. Sebuah teknologi atau transformasi digital pasti ada cost dan pembiayaan dan investasi. Ya, betul. Nah, karena kita BUMD ya, pastinya harus taat legalitas aturan yang dilakukan. Nah, ini yang mungkin banyak PDAM juga mengalami kendala. Penunjukan vendor dan pelaksana, konsultannya, itu harus benar-benar uji coba dulu. Banyak orang ngakunya, oh software kita lebih bagus. Ternyata pada saat dijalankan, udah diadakan, ternyata salah. Itu kendalanya ya. Makanya bertele-tele kalau bahasa saya untuk melaksanakan implementasi IT itu sendiri. Yang kedua, internalisasi di dalam. Banyak juga SDM-nya BUMD atau PDAM itu belum semuanya IT minded. Nah, jadi pada saat mentransformasi ini ke dalam bentuk sistem informasi ya, dulu ya kan sistem informasi, apalagi sekarang terus masuk transformasi ke digital, itu pastinya ada butuh waktu. Nah, training, melakukan sosialisasi, yang penting awareness. Ini yang penting. Training sama awareness berbeda, Bu. Karena kalau training oke deh, tapi kesadarannya terhadap IT itu belum tentu mau. Nah ini, atau kalau bahasa kita sekarang gaptek ya namanya. Iya, benar. Gitu. Nah, ini bisa nggak Pak mungkin dielaborate lagi nih terkait tadi training ataupun awareness yang telah dibudayakan gitu di Perumdam TKR. Bisa cerita Pak kira-kira gimana yang sudah dilakukan? Nah, ini salah satu mungkin jadi contoh ya. Contoh kecil nih. Ibu bisa buka Google, klik Perumdam TKR. Oke. Nanti itu ada ulasan dari Google, review namanya. Saya minta seluruh karyawan, tolong itu dibaca. Dibaca tolong kasih jempol, supaya ratingnya naik. Karena kan anak milenial sekarang kan 3R, Bu. Rating, review, recommendation kan. Ya, nah ini kan penting. Nah, saya suruh karyawan itu coba buka tuh websitenya Perumdam TKR, ulasannya tuh banyak komen. Anda tolong dong ikut partisipasi di dunia digital sekarang. Nah, alhamdulillah rating kita sekarang jadi 3,2 kalau nggak salah, Bu. Ya. Dari 2,1 sekarang naik 3,2. Berapa lama itu Pak? Ya tadi awareness tadi. Jadi semua karyawan harus buka tuh websitenya. Termasuk IG-nya. IG itu kan banyak tuh
komplain air kecil, air mati. Wah, kita luar biasa ya. Pelanggan kita sekarang nih ngomelnya di situ. Tolong dijawab tuh sama karyawan. Alhamdulillah karyawan sekarang mau libur ataupun kan punya gadget di rumah, mulai membiasakan diri membuka sosmednya Perumdam TKR. Itu awareness tadi. Awareness ya Pak ya. Jadi ini dilibatkan semua ya Pak ya. Harus. Seluruh karyawan dari level karyawan sampai pengurus semua juga ini terlibat ya Pak ya. Terlibat. Oke. Harus gitu. Walaupun dia pakai nickname di situ terserah deh. Ini salah satu cara supaya semua memiliki rasa yang memiliki lah ya Pak ya terhadap Perumdam ini ya Pak ya. Dan itu sederhana kan sebenarnya. Iya betul sekali. Hanya melihat kan, melihat dan ikut masuk ke dalam dunia sosmed yang sekarang lagi tren ini kan. Iya betul Pak. Jadi tadi kendala-kendala itu memang sudah bisa diantisipasi ya Pak ya, mulai tadi masalah pembiayaan mungkin tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada gitu ya Pak ya. Bagaimana terkait dengan pembiayaannya, kemudian tadi membangun kesadaran awareness bagi seluruh internal karyawan ataupun pengurus di BUMD sendiri gitu ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, ini saya mau tanya Pak, ini terkait infrastrukturnya nih. Seperti apa sih Pak sebenarnya infrastruktur yang dibutuhkan kalau tadi sistem informasinya sudah dibangun, kemudian mau melakukan transformasi digital, apa sih Pak sebenarnya infrastruktur yang perlu gitu? Ada nggak sih bedanya atau sebenarnya sama-sama aja gitu loh, hanya ya mungkin manusianya aja yang perlu untuk lebih lebih aktif lagi ataupun lebih punya ide baru gitu. Gimana ini kira-kira Pak? Nah, kalau infrastruktur ya, kita ada tren revolusioner ya, revolusi IT. Dulu tahun 90-an itu orang menggunakan komputer tuh basisnya PC tuh. Kalau Ibu Judika tahu ya. Jaringannya masih kabel. Pasang kabel tuh di mana-mana gitu ya. 2010 itu ketemulah namanya Wi-Fi. Ya, wireless. Nah, itu 2010 ke atas sudah ada Wi-Fi lah, kalau nggak salah ya. Nah, itu berarti kabel ditinggalin. Udah ada Bluetooth, sudah ada USB, sudah ada Wi-Fi. Nah, infrastrukturnya transformasi juga dong. Nah, terutama office kita nih, kantor, cabang, itu udah mulai dibangun tuh LAN-WAN-nya dengan infrastruktur yang ada gitu. Jadi udah mulai berbasis Wi-Fi. Itu bicara infrastruktur. Kemudian bicara database. Database dulunya pakai server, ya sekarang sudah ada pakai data center, kan sudah ada banyak tuh. Ada cloud gitu ya. Itu dirubah, transformasi di situ. Nah, begitu juga dengan software. Dulu Ibu tahu aplikasi kita tuh masih text based, tahu nggak? Yang layarnya biru gitu. Ya, nggak menarik dulu tuh. Zaman dulu itu kalau aplikasi di kantor tuh buka tuh nggak menarik karena text based. Di tahun 2014 ke depan, 2015 ganti web based. Nah, tapi itu pun sebentar web based ini. Masuk sekarang by apps kan. Peduli Lindungi, Gojek, semua aplikasi by aplikasi mobile. Nah, ini yang sekarang maksud saya ke depan Perumdam TKR tadi mentransformasi dalam bentuk aplikasi yang berbasis mobile. Jadi bukan desktop lagi. Nah, ini butuh waktu lagi nih. Nah, saya bilang kecepatannya itu revolusi IT ini terlalu cepat, Bu. Belum selesai yang dulu, udah masuk lagi yang baru gitu. Iya. Jadi harus harus terengginas apa istilahnya ya, harus lebih lihai gitu apa ya Pak ya, harus ligat gitu ya Pak ya untuk bisa mengikuti ya Pak ya, mengikuti perubahan transformasi ini. Ya. Nah, kalau kayak tadi Pak Bapak sebutkan tadi aplikasi ini sudah ada gitu di Perumdam TKR. Boleh cerita nggak Pak kira-kira aplikasi seperti apa sih yang sudah bertransformasi yang bisa digunakan oleh masyarakat, yang memudahkan baik dari masyarakat ataupun dari Perumdam sendiri yang sudah dilakukan gitu Pak, yang sudah ada. Nah, kita kemarin pasca pandemi COVID-19 ada strategi G2 yang saya masukin karena menurut saya pandemik ini bukan berarti memang kondisinya kena virus, kita kena musibah. Tapi sebenarnya ada opportunity di situ untuk membangun awareness. Ya buktinya pada saat itu ada stay at home. Nah, kami tiadakan baca meter. Karena nggak boleh kan ke rumah. Kami tutup tuh loket.
kami paksa masyarakat untuk membayar secara online. Ya, alhamdulillah efisiensi kami itu 70%, 80%, 70% minimal dapat. Berarti kemauan orang membayar secara online sekarang setelah pandemi COVID-19 memang cashless, Bu. Ya, itu bukti nyatanya. Nah, kedua tadi Ibu sampaikan, apa strategi jitu-nya? Ya kami buat aplikasi namanya Simpel TKR. Bisa diklik SIMPEL TKR. Nanti bisa di Google Play, di Play Store. Nah, silakan nanti klik. Alhamdulillah sampai hari ini udah 60.000 pelanggan kami ngedownload. Coba luar biasa nggak? Ya, mudah-mudahan bisa sama dengan Peduli Lindungi ntar. Kita mau bersaing sama Gojek, GoPay ya, mudah-mudahan. Tapi itu sosialisasinya masif ke rumah-rumah pelanggan, kasih brosur, atau pada saat datang ke kantor nggak kita terima. Jadi sebenarnya konsep Peduli Lindungi yang dulu, yang sekarang ini kami udah lakukan. Di kantor tuh kalau nggak misalnya dia download aplikasi Simpel, kami nggak terima. Jadi download dulu aplikasi, baru bisa kita terima komplainnya. Jadi ini menarik nih Pak, luar biasa. Berarti di era pandemi ini yang kita harusnya mengurangi ya, istilahnya bertemu dengan orang, ternyata sudah ada aplikasi yang digunakan di Perumdam TKR ini yang mengakomodir itu ya Pak ya. Iya. Jadi masyarakat yang menjadi pelanggan bisa bayar by aplikasi, kemudian juga tadi ada Bapak sebutkan aplikasi Simpel TKR ya Pak ya. Iya. Itu boleh cerita nggak Pak? Apa sih isinya Simpel TKR itu Pak? Nah, saya ada 4 atau 5 ya, 5. Pertama itu informasi tentang tagihannya, ya. Kedua mendaftar pasang baru, oke. Yang ketiga dia bisa melihat tren pemakaian airnya. Yang terakhir yang menarik nih, yang terakhir 45 itu ada baca meter mandiri. Jadi pelanggan itu selama pandemi dia bebas membaca meter pelanggan. Dia foto sendiri, kemudian dia share, dia kirim langsung ke aplikasi. Jadi pemakaiannya itu pelanggan, dan alhamdulillah hari ini juga, tadi saya tanya sama data dari bagian layanan langganan, 22.000 pelanggan sudah baca meter sendiri, Bu. Oke. Jadi mereka langsung foto sendiri, kemudian dia masukin ke aplikasi, langsung kita terima 22.000. Jadi nggak ada lagi besok Bu Judika katakan angka meternya salah, orang Bu Judika sendiri yang baca. Nah, itu menurut saya itu awareness kan. Iya, betul. Berarti masyarakat pelanggan pun sekarang mau menggunakan digital. Gitu. Daripada kita yang datang ke rumahnya. Tapi gini Pak, mungkin ini yang mungkin tersedia perangkatnya ataupun mereka memang memiliki perangkat yang bisa digunakan itu, oke, mereka mau gitu ya Pak ya. Tapi bagaimana menghadapi ataupun mengakomodir yang memang nggak punya gitu Pak? Ya. Kira-kira gimana Pak? Ya memang pada saat saya menerapkan itu ada kepala wilayah nyampaikan ke saya, Pak, bagaimana daerah utara tuh, daerah utara kabupaten itu kan banyak masyarakat menengah ke bawah yang tidak punya gadget, nggak ngerti IT. Terus saya tanya, di sana ada Gojek nggak? Saya bilang, ada Pak. Nggak mungkin dia nggak ngerti IT, saya bilang, kalau di sana ada Gojek. Tapi memang masyarakat nggak semua juga yang bisa mengerti tentang aplikasi. Tapi maka itu kata pertanyaan Bu Judika, ya tetap kita masih ada baca, melakukan pembacaan meter tetap. Cuma maksud saya secara paralel, kan tadi saya sampaikan di awal, IT ini nggak bisa mengganti yang lama langsung otomatis. Gitu. Jadi memang paralel dulu. Nah, jadi setelah nanti masyarakat sudah paham, baru kita lepas yang lama. Jadi tetap kita baca. Jadi ini ya Pak ya, secara bersamaan gitulah ini masih jalan yang manual sama yang udah dengan aplikasi gitu ya Pak ya. Terima kasih Pak, informasinya ini menarik nih ya. Mungkin ini menjadi salah satu solusi nih di era pandemi saat ini nih. Solusi. Nah, tadi kalau kita mau diskusi terkait ini pembiayaan nih Pak. Pembiayaan sebenarnya mahal nggak sih Pak? Ini tadi sudah ada kemajuan yang sudah dilakukan nih. Tapi untuk pembiayaan penerapan aplikasinya ini, untuk Perumdam TKR sendiri ini affordable nggak kira-kira Pak ini? Nah ini saya menyampaikan secara menyeluruh ya. Kalau di PP 122 itu namanya SPAM. SPAM itu sistem penyediaan air minum, itu dari hulu ke hilir. Hulunya itu ada intake, produksi, ada distribusi, ada pelayanan langganan. IT-nya mau di mana nih? Kalau dari hulu ke hilir,
Yang produksi itu ada namanya SCADA. SCADA itu System Controlling Actuating Data Acquisition. Dia bisa monitoring proses produksi. Nah, ini mahal. Karena ada beberapa perangkat yang harus dibeli. Jadi bukan softwarenya saja. Nah, ini pasti mahal. Nah, ini banyak PDM belum. Karena dia kebutuhan budgetnya tinggi di sini. Nah, kita sudah. Nah, kemudian di distribusi ada namanya pemasangan data logger atau district metering area. Nah, ini juga mahal karena harus dipasang titik-titik di mana ada monitoring untuk pendistribusian. Yang saya sampaikan tadi yang paling murah di pelayanan langganan. Itu cuma software doang dan kita mengedukasi masyarakat. Pindah dong. Masa sekarang kamu harus ngantri di loket? Jangan, udah cashless aja. Nah, kita sudah online kan? Kerjasama perbankan, Indomaret, Alfamart, macam-macam. Apalagi sekarang ada e-commerce, ada Tokopedia, ada OVO. Kayaknya masyarakat sudah mau ke sana. Nah, ini maksud saya pertanyaannya yang mana mau diluankan nih kerjain? Ya kalau nggak ada budget, yang ini dulu, yang di pelayanan dirubah kan gitu ya. Jadi sebenarnya boleh nih Pak, maksudnya kan tadi ada dari hulu ke hilir banyak titik-titik yang mungkin bisa di istilahnya menggunakan aplikasi gitu ya. Tapi ini apakah tadi boleh hanya yang di hilirnya saja yang dilakukan ini penggunaan aplikasi itu memungkinkan ya Pak ya? Iya, karena kan bagaimana kalau yang di hilir tadi kan cuma software dia modalnya. Kalau tadi kan ada perangkat keras yang mungkin dia harus pembiayaan perangkat keras mahal kan. Bagi PDM yang belum punya cost untuk transformasi digital, ya coba dong mulai cashless, lakukan online, pembayaran online. Kan nggak berbayar itu, tinggal kerjasama doang. Dengan banyak kan yang mau Alfa, mau Indomaret, macam-macam. Segera masuk ke sana. Jadi nggak ada lagi cetak rekening kan, nggak ada lagi datang ke loket. Nah, itu kan salah satu solusi sebenarnya. Nah, softwarenya juga disediain oleh pihak ketiga sono kan, gitu. Nah, sebenarnya itu yang harus dilakukan duluan gitu. Nah, selain cost yang tadi, kalau mau masuk ke dari hulu ya memang butuh cost tinggi. Gitu. Oke, menarik nih Pak informasinya ya. Saya juga jadi lebih paham nih Bapak menjelaskan bagaimana tadi penggunaan aplikasi ini memang kalau mau kita bilang secara menyeluruh ya dari hulu ke hilir gitu ya Pak penggunaannya, tapi memang harus melihat prioritas yang mana gitu sesuai dengan budget ataupun pendanaan yang ada gitu ya Pak ya. Oke. Mungkin ada Pak mau ditambahin Pak? Ya, yang paling menarik buat saya adalah sekarang tadi bicaranya transformasi digital. Nah, Ibu bisa tahu ya, ini saya kasih ada gambar meter ya. Meter air itu sekarang itu manual. Nah, harusnya karena pasca pandemik ini saya kepikiran bagaimana PDM Indonesia itu bisa mentransformasi meter air yang sekarang jadi digital. Saya akan menjadi pelopor tahun ini. Oh, tahun ini ya Pak ya? Jadi akan saya uji coba satu kawasan semuanya sudah meter digital. Dia menggunakan teknologi LoRa atau namanya long range atau menggunakan NB-IoT, Internet of Things. Jadi di meter itu nanti ada kartu SIM card yang bisa langsung dibaca ke server atau ke data center. Jadi nggak perlu lagi datang Bu. Jadi saya bisa matikin air juga dari dari kantor ke rumah Bu Judika. Nah ini harusnya dimulai pasca pandemi. Memang costnya tinggi. Tinggal model pembiayaan nanti akan saya coba simulasi. Kayaknya ini juga menjadi, bayangkan Bu ya, kalau 13 juta, setahu saya 13 juta loh pelanggan PDM se-Indonesia. Kalau itu sudah satu data atau big data, ini target saya. Bagaimana 4 tahun ke depan Indonesia itu punya big data PDAM. Jadi satu nomor ID pelanggan. Kalau sekarang beda-beda, Bu Judika misalnya pelanggan di DKI, mungkin nomor pelanggannya berbeda dengan nomor pelanggan Tangerang. Nah ini harus disamakan kemudian dimasukkan ke dalam big data. Jadi kalau kata Ibu tadi, apa konsep PDAM ini ke depan adalah mentransformasi meter air menjadi meter digital, kemudian membuat sebuah aplikasi untuk menampung seluruh data PDAM se-Indonesia. Namanya, terserah mau pakai aplikasi apa. Tapi yang jelas arahnya ke big datanya PDAM se-Indonesia. Gitu. Wah, ini luar biasa nih Pak. Ini baru ide yang genuine nih. Kayaknya belum ada ya Pak ya? Belum. Untuk terkait big data ini ya? Iya. Di BUMD Air Minum ya? Iya, kita masih coba seskupnya Tangerang dulu. Oke. Nanti saya gabung ke DPD Pamsi Banten.
Ya, Oke, kalau ya. memang misalnya ini diinisiasi oleh kita dulu ya. Ya. Nah, sampai saat ini kita tadi aja yang tadi saya sampaikan aplikasi itu udah 60.000 pelanggan yang download. Berarti saya punya data email, saya punya data HP-nya pelanggan, Iya. pastinya kan. Iya. Alamat udah pasti karena sudah ada lokasi kan. Iya. Pasti kan ada long latitude-nya di situ. Iya. Jadi saya bisa ngecek di rumahnya nih, bisa saya Google kan. Oke. Nah, kalau bisa 13 juta Bu, Ya, se-Indonesia saya bisa ngelihat rumah PDAM di Lombok, PDAM di Sulawesi kan bisa dari satu server doang. Iya, iya, ini salah satu bentuk transformasi digital ya Pak ya. Nah, itu dia. Oke. Nah ini boleh tahu Pak, ini tadi bilang mau akan ada pilot project-nya lah kira-kira gitu di Iya. tahun ini ya Pak ya. Iya. Kapan itu Pak mau launching dan daerah mana itu yang mau Ya, dilakukan? kebetulan kami ini di Tangerang ini ada beberapa perumahan pengembang developer yang masyarakatnya menengah ke atas yang mungkin sudah IT minded lah. Oke. Yang mungkin Ibu tahu di daerah Sumarekon, Gading Serpong, ya itu pelanggan kita di sana. Ada satu klaster 100 pelanggan atau 200 pelanggan sudah kita pasang. Oke. Jadi nanti setelah ini berhasil uji cobanya, kita akan masuk ke seluruh satu pengembang lebih kurang 15.000 pelanggan. Gitu. Oke. Jadi ada satu klaster nanti bisa kami digitalisasi. Mudah-mudahan pengembangnya masyarakatnya menerima. Ya alhamdulillah kita bisa go digital. Oke, luar biasa nih Pak. Visi ke depan Bapak ini berarti akan harapannya ada satu big data untuk Perumda ataupun BUMD Air Minum kira-kira gitu ya Pak Iya. ya. Oke Bapak, terima kasih Pak. Mungkin terakhir nih Pak ada closing statement terkait transformasi digital di BUMD Air Minum Pak. Ya, saya cuma sampaikan bahwasanya untuk seluruh PDAM di Indonesia pasca pandemi COVID-19 ini hati-hati. Pandemi COVID-19 ini merestart cara hidup kita. Termasuk kita dihadapi oleh yang namanya pelanggan baru atau makhluk baru, namanya milenial dan zilenial. Ibu tahu sendiri bahwasanya anak milenial itu tidak kenal dengan koran. Ibu tahu sendiri anak milenial itu nggak kenal dengan namanya TV. Dia kenalnya Netflix, dia kenalnya YouTube. Nah itu bakal jadi pelanggan kita Pak di tahun 2024. Apakah PDAM siap menerima pelanggan yang begitu? Harusnya PDAM harus bertransformasi karena customer behavior-nya atau perilaku customer kita ke depan akan berbeda. Tidak seperti dulu yang emak-emak datang ke kantor loket PDAM. Anak sekarang disuruh ke kantor PDAM nggak mau. Dia mending buka satu gadgetnya, dia tengok, ada nggak website PDAM? Ada nggak Instagramnya PDAM? Dia komplainnya di situ daripada dia ke kantor cabang PDAM. Ini ingat, jadi 2024 saya mengingatkan ke seluruh PDAM, segeralah transformasi digital atau transformasi cara pelayanan. Karena pelanggan kita ada makhluk baru namanya milenial dan zilenial. Hati-hati dengan pelanggan baru. Terima kasih. Ya, Bu. berarti segeralah bertransformasi digital ini ya Pak ya. Segera. Oke. Iya. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak ya atas informasinya yang sangat informatif dan komprehensif ya Pak ya. Terima kasih udah sharing tadi bagaimana pengalaman di Perumdam TKR, kemudian juga materi Bapak sampaikan atas topik kita transformasi digital di BUMD Air Minum. Semoga berguna bagi Sobat Keuda dan Bapak Ibu yang mendengarkan dimanapun berada. Akhir kata, saya Judika Mariana Huta Barat, pamit undur diri. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Salam Keuda Goes Digital.